Oke, kita lanjut pelan-pelan ke sampel, satu sampel. Saya lihat di internet tadi ada banyak juga ternyata game-game yang untuk penggunaan logika ini, proportional logic. Ini dimulai dari satu-satu sini, kemudian nanti uh, harusnya di posisi di A, kemudian di sini A ini bisa merasakan bris apa basah itu becek gitu ya. Bris di 21 ada bris, berarti di sekitar 21 ini pasti ada ular ya, pit ya. Tapi kita bisa melangkah ke ini yang bau amis tadi ya. Atau ke 21. Jadi di sini kode-kodenya sub square, pit, stance, V itu lokasi ya, visited. Ini contohnya di sini sudah, kemudian di posisi di sini agent A, oke. Dan aslinya kita nggak bisa ngelihat ini ya. Kita bisanya cuma ngelihat yang stand sama bris. Stand sama bris, kemudian visit. Sini di visit juga sini, dan targetnya ini menemukan emas gitu ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini ya cuma langsung bisa gitu ya ke atas gitu. Atau lewat sini. Ini teknik untuk membuat jalurnya ya. Udah nggak jelas nih. Nah, ini harusnya set ya. Kita lihat bukunya saja dah. Ini langkahnya ya. Jadi itu per step. After per step ini baru awal ya, non semua karena posisi di sini. B, after one move di sini, ketika di sini dia percept breeze ya. Nggak ada stance, nggak ada ininya
persepsi nih, persepnya ya. Urutannya apa ya tadi ya? Ini kayaknya stand, breeze, glitter, bump, scream kalau kalau Wumpusnya berhasil dibunuh gitu ya, scream. Jadi urutannya ketika posisi di sini dia cuma mendeteksi breeze. Ini contoh posisi ke 1 2, dia stance, cuma stand ya. Yang lainnya non. 1 2 3 4 sampai di B after fifth move. Nah, ketika mencapai tujuan itu ya, stance, breeze, glitter. Yang ini yang tembok nggak ada, terus sama scream nggak ada. Nah, gimana membuat rule-nya itu ya? Nah, di sini kita masuk ke logic. Entailments follow from another ya. Jadi dari ada database ya, isinya knowledge. Jadi ada if and only if true, ada word, dan di knowledge base-nya is true. Jadi ini ngikutin kebenaran di sini gitu. Contohnya ada di knowledge base, the giants won, the red ones. Either the giants won or the red ones. It is entail namanya. X tambah Y 4, entail 4. Ini datanya X tambah Y. Ini balik doang ya. Entailment is relation between sentence. Jadi ada sintak, tata tulis, dan semantik ya, aturannya. Ini ada alpha, ada KB, di sini ada M. Yes. Giant Swan and the Red Bones. Di sini Alpha Giant Swan. Pakai ini notasi. 1 posisi awal moving ke kanan. 2 1 dia breeze in 2 1. Jadi ada 8 model, posisi model ya. Sini tuh kitnya di sini 2 3 nggak ada, 5 2 pangkat 3 ini ya. Sini knowledge base. Ini
di sekitar bris pasti ada Python. Alpha 1 is safe, aman, cuma baunya doang. Welcome. Satu dua satu, this is the result ya. 1 2 is safe karena Pythonnya itu nggak mungkin di lokasi yang beceknya ini. Dan lagi alpha 2, kemungkinan berikutnya yang di luar, beberapa di luar KB ya, di luar knowledge base yang isi, yang salah satu ada yang ini ya. Maka ini juga safe ya, menurut logikanya gitu. Ini ada istilah soundness sama complete nih. Soundness atau bahasa Indonesia nya soundness ini komplit seluruh. Kalau sound ini beberapa. Mengikuti, ada beberapa yang ngikutin KB, maka ini juga ngikutin KB. Tapi kalau komplit ini seluruhnya mengikuti KB, maka kalau ada sebagian dia pasti ngikutin KB. Yang lengkap ya, yang komplit ini ya. Tapi di sini apa nyebutnya ya, beberapa, ini kesimpulannya semua. Mungkin oke lah gitu ya, soundness. Untuk sintaknya itu propositional logic yang berdasarkan proposisi gitu. Itu ada dan, atau implikasi sama be, conditional, if only if. Dan ini ya, ini materi logika ini. Ada simbol yang kontra negasi ya. If F itu if and only if. Kemudian ada salah satu teknik nih, dengan tabel kebenaran ini. Jadi kalau P false, berarti kalau not P ya true. Kalau P dan Q false dan false, dan berarti false atau false. Tapi kalau implikasi false itu malah true ya. Dan B implikasi ini true. Kalau implikasi itu ketika true, false dia false ya. False. Nah, untuk yang biconditional sama ini bedanya cuma di sini ya. Dia harus true, dua-duanya true. Dua-duanya sama ya. True atau false. Kalau implikasi ada juga yang benar false
implikasinya true, dia true. Ini untuk logikanya, kalau ada pit, ya, pit di IJ, pit B11 tidak ada pit di 11, ini berarti tidak ada bridge di mana ini kok pit cause bridge in adjacent square, jadi di sekitar pit itu ada bridge. PIJ true if there is pit in bridge di 21, mana tadi gambarnya, bridge di 21 ya, ini benar ya, tidak ada piton 11 dan tidak ada ini ya, ini rule pertama, tidak ada pit di 11. Rule kedua, tidak ada bridge. Rule ketiga, ada bridge di 21. Pit cause bridge in adjacent square, berarti rule keempat, B11 if only if di 11 ada piton di 12 dan 21, itu kan. Rule kelima, bridge di 21 if only if ada piton di 11, 22 dan 31, jadi itu rule-nya. Kalau di realnya sih yang 11 ini nggak ada, di 22 nggak ada, dan 31 ada gitu, cuma ini rule-nya, rule untuk bridge gitu. Dan ini truth table-nya. Sini if then-nya, jika false. Rule is to alpha. Mana ini? Ini ada banyak di sini harusnya ya. Ini nggak lengkap. Ini rule yang tadi, tidak ada piton di 11. Kalau ada bridge maka di 11. Kalau ada bridge di sebelah kanannya, kemudian tidak ada bridge di 11, ada bridge di 21. Nah, untuk programnya ini yang agak sedikit ribet ya. Intel true. Dan untuk Python itu tata caranya bisa dilihat di
yang saya share ini ya, logical ini. Saya belum meneliti. Jadi ada istilah predikat ya kayak statement ya. Itu berisi variabel, nanti berisi table, query atau function atau multi value function. Sini pakai logika ya, ada entailment untuk genap misalnya itu bilangan real atau predikat ya. Dan X dibagi 2. Kalau bentuknya seperti ini, X dan X dibagi 2 ya, itu even. Dan di sini ada logika itu ya. Kalau ingin mendalami ini bisa baca di mana ya, logik ini ya, versi 1.10.1. Sepertinya bukan ya. Python documentation, simbolik matematik, itu tutorial. Ini basic operation, simbol, oh ini cuma membuat persamaan ya, bukan yang ini ya kayaknya. Logic, bukan ini ya. Logic. Ini tutorialnya adanya. Oh ini logika ya. Logika. Kalau pakai Jupyter Notebook itu install logika. Jupyter Notebook itu kalau mau mudah itu install aja Anaconda ya. Anaconda itu kan dalam Anaconda ada Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu mirip ya Google Colab ya. Tapi dia bisa di running offline tanpa internet. Kalau Google Colab itu harus internet. Dan kalau kita mengolah data di Google Colab ya namanya Google ya. Jadi kalau datanya rahasia ya berarti udah nggak rahasia lagi. Udah masih dia dianalisa ya, disimpan sama Google.
coba kita, ini kalau saya yakin ya tinggal run aja. Kalau nggak yakin ya download dulu, kemudian di-upload. Nah, ini ada fasilitas Anaconda, itu ada R Studio. Ini environment. Ada dua cara nginstal. Yang pertama lewat ini pip install Logica gitu kan. Ada lagi yang lewat sini searching gitu ya, Logica. Oh, ternyata paket nggak tersedia di Anaconda ya. Berarti harus pakai cara manual atau pakai ini, tinggal di copy saja. Ini environment namanya ya. Environment itu bisa dibuat di sini ya, new environment gitu, create gitu ya. New environment misalnya bisa Putra dah gitu ya. Nanti ada pilihannya mau bahasa R atau Python. Python. Kemudian nanti terbentuk eh, environment baru selain bawaan ya. Ini defaultnya root. Soalnya kalau saya pakai semua di root takut berat ya, karena banyak diimpor library-library. Misalnya NPU ini khusus untuk deep learning, maka nanti yang saya impor ya TensorFlow, Keras, dan sebagainya yang khusus untuk deep learning, supaya nggak terganggu dengan yang lainnya. Kalau saya buat project baru lagi nanti dari Bu Jelita ya, Natural Language Processing ya, mungkin saya buat environment baru yang beda sama yang ini nanti library-nya ya, supaya nggak berat gitu. Ini kalau mau dibuka ya open with terminal, atau ada dua cara sih. Kalau open with terminal berarti atau kalau kelamaan buka Anaconda, saya lebih suka pakai ini ya. Anaconda Activat NPU gitu. Nah, ini kalau ini berarti saya sudah memakai NPU gitu. Atau caranya langsung begini juga bisa, open terminal ya. Atau saya pengen ke base. Ini kalau pengen lihat isinya PIP ada cuma segini ya. Ketika beralih dari environment satu ke environment lain, kalau lewat Anaconda ini saya nggak sukanya agak lambat ya. Tapi ini cara visualisasinya gampang, karena takutnya lupa kode ini, kita tinggal klik saja, ini udah base. Lihat kalau yang bawaannya base ini banyak banget, ini udah diinstal, sementara yang saya baru buat ini minimalis. Jadi ada untungnya juga kalau untuk aplikasi spesifik lebih ringan, karena hanya menginstal yang digunakan saja ya. Tapi ya nggak enaknya itu di sini nggak ada NumPy, nggak ada Jupyter di sini.
Jadi harus diinstal dulu. Misalnya saya mau nyoba install Logica ini dah, Logica Cockpit. Kemudian saya install di environment yang NPU. Dia akan menginstal ya. Install nanti kalau di playlist pastikan dia ada Logica di sini. Berarti saya sudah menginstal Logica di sini. Mirip dengan Google Colab. Kalau di Google Colab ketika menginstal dia pakai tanda seru ya. Tanda seru jika berhasil terinstall. Cuma masalahnya kalau Google Colab itu ketika saya close nanti saya buka lagi harus install lagi gitu ya. Tata cara penggunaannya ini banyak. Karena berbasis logika pada proporsional berarti dia harus kata ya, kalimat gitu. Ngotak-ngatik kata. Untuk Jupyter Notebook, kalau di sini sudah ada Jupyter ya kita tinggal jalankan saja Jupyter, tapi biasanya kita mengarahkan ke folder tertentu ya, misalnya di folder ini gitu. Saya bisa langsung nggak nih? Kalau ya nih. Kemudian di sini kita jalankan Jupyter Notebook. Nah di sini akan merunning. Kalau dilihat ini kan mirip ya. Ntar saya buat gimana ya? Yang ini aja dah. Udah nggak dipakai kan ya. New notebook. Kalau dilihat, oh ini belum dibuka ya. New Python 3. Nah ini Jupyter Notebook. Kalau yang sebelah kiri ini Google Colab nih. Google Colab ini harus online. Kalau Jupyter Notebook ini bisa offline. Dan dia datanya, lokasi datanya itu di sini sesuai dengan folder yang dibuka tadi ya. Di folder ini saya buka Jupyter Notebook. Berarti nanti datanya itu di folder tersebut. Datanya, atau kalau di Google Colab itu datanya itu di sini ya, di foldernya. Kalau di Jupyter Notebook itu ya maksudnya di sini tuh ya di folder yang sama ya, yang di sini. Notebook. Nah kalau yang ini environment yang saya baru buat ini kan nggak ada tuh. Jupyter Notebook. Nah ini nggak ada karena beda dengan yang di sini. Di sini ada sudah terinstall. Biasanya kalau base itu udah otomatis environment yang defaultnya itu udah otomatis ada Jupyternya. Kalau di sini nggak ada ya berarti kita
install aja Jupyter. Biasanya sih sama namanya gitu ya. Jadi dengan mengetik eh, ini ya, pip install notebook gitu. Jadi di sini kan nggak ada, berarti pip install notebook ya. Atau pip install Jupyter sih bisa itu ya. Atau lewat cara pindah dulu ke NPU, nanti cari di sini Jupyter. Ini yang tidak disuka, ini lama banget beralih ke itu ya. Yang Jupyter. Nanti di sini ada klik di sini apply, nanti dia install. Nah, ini cara install lewat GUI ya. Kalau ini masih proses ya. Jangan-jangan pip install Jupyter gitu ya. Saya juga belum pernah sih install pakai ini. Ini dependensinya kayaknya sama ini ya. Masih kayak hang ya. Nah, sudah saya jalankan Jupyter Notebook. Ah ya, berhasil ya. Ini foldernya sama, cuma environmentnya beda dengan yang ini ya. Oke, saya tutup saja. Ini agak membingungkan ya. Jadi ini Ctrl C. Ctrl C. Ctrl Z ya, saya lupa ini. Oh, nggak mau ini. Saya tutup saja. Berarti nggak usah diinstal kalau download. Yang PU coba saya cek install. Ini yang terinstall, jadi kenapa nggak muncul ini? Coba saya buka terminal. Nah, ini banyak sekali nih bawaannya dari Jupyter. Ini Jupyter Core, Jupyter. Kita jalankan yang logika saja, dan anggap aja kita ini jalan lewat Jupyter ya.
Oh, tapi saya ngebukanya ini di salah tempat ya. Jadi sebelum menjalankan Jupiter itu ada baiknya mengarahkan lokasinya ya. Jadi ke lokasi yang dituju. Jadi yang pertama environment-nya sama lokasi folder itu harus ya minimal diketahui lah. Boleh aja sih defaultnya kita ikutin, cuma nanti kalau mencari-cari filenya itu harus tahu ya lokasinya. Saya new Python. Untuk menjalankan yang keduanya di Jupyter Notebook ya nggak bisa sama karena ini kan Google Colab nih. Nah, berarti saya mungkin hanya copy ininya saja gitu. Yang kalau ingin menambahkan sel baru bisa tambah sini ya sel. Ini untuk runningnya mirip from logika import. Wah di sini. Oh di sini ada Google Colab ya. Colab ini nggak bisa berarti. Ini untung Google Colab ya. Oke kita jalankan terus aja deh. Ini ada instruksi mirip Jinja ya. Jinja itu kayak script berbasis web ya untuk coding Python di web. Wah dia minta data ini lagi. Apa dah? Nah ini bahaya ya Google Drive ini. Kalau gitu saya download. Oh sudah ada berarti upload saja, upload notebook. Ini simbolnya gambar GitHub ya. Terus kalau saya upload, ini simbolnya berubah menjadi Google Drive saya gitu ya. Jadi tinggal install logika, kemudian jalankan yang ini. Ini saya coba menjalankan ini mau nggak di sini juga ya. Apa bintang ya? Oh dia nggak mau. Adek, dek. Ya, dari bawah. Ini agak bermasalah nih ya. Kalau di run dia. Rasanya besok. Oh impor dulu. Biarin nggak apa. Google Colab jelas nggak mau.
Di sini ada grafis ya yang enggak kedetek aja, masih bermasalah juga ya untuk yang Jupiter. Tapi kalau untuk yang collab, oh dia tetap ya. Range harus memunculkan project ID. You can change it like comment. Wah, ada. Saya baru coba juga ini agak minta akses ya. Logika event Z X, kemudian dimasukkan bilangan genap. Ini yang untuk menghitung ininya ya. Running predikat namanya event ini, cuma ada error di, sebenarnya kalau ada error gini kita bisa belajar dari ini ya, Stack Overflow ini. Nanti tinggal di searching, nanti ada yang jawab nih. Query, you have enabled API. Oh, harus mengakses Google Cloud dulu ya. Agak ribet ini. Bisa lanjut nggak nih, coba tes. Nggak bisa karena eventnya sudah error di sini ya. Ini kita download. Ya, harus mendaftar di sini dulu ya. Oke, saya ilustrasikan aja. Ini hasil yang sudah dijalankan oleh pemilik aslinya ini ya, yang tadi yang dari link yang saya share itu. Mana ya? Dari link ini. Coba kalau saya beri akses dari sini, mau nggak ya? Lalu kemudian lalu
Nah, di sini problemnya ya, harus masukkan project ID to BigQuery. Ini informasi dari not enable BigQuery, so jadi harus ini ya formatnya. Tetap aja harus mendaftarkan ini ya. Ntar saya coba dulu ini ya. Nih, create project. Misalnya Nusa Putra. Ini apa ini? Coba deh langsung aja Nusa Putra. Aduh, ada error ya. Nusa Putra coba dipaksa mau nggak ini? Nah, mau ya. Oh, berarti harus install dulu ya. Ini berhasil membuat bilangan genap. Kita jalankan satu-satu aja. Number. Tabel fakta. Atau ini bahasanya bahasa di mata kuliah data warehouse ya. Ada fact table sama apa itu istilahnya ya, dimension ya, fact table sama dimension. Kemudian ini untuk membuat employee, jadi dia formatnya itu tabel employee, ada nama dan rule. Jadi logika ini sebenarnya mengimplementasikan MySQL database tapi diolah lewat logika itu. A, B, terus sini ada calculated field ya, kalkulasi struktur. Ini seperti membuat persamaan, kemudian mencari nilainya itu ya. Misalnya di sini saya ganti 100. Tuh, ini nanti hasilnya 1125 itu. Ya, ya 1025 ya. Nah, jika ini tes 2, tes 1, Y, tes 1, tes 2 itu nah ini dia tes 1 simboliknya ya. Ini ada
Logika employee ini nama dan role, kemudian ada ini bentuknya engineer, engineer product, engineer Bob. Employee-nya ada banyak. Ini masih ngolah-ngolah ini ya, SQL ya. Kita bisa langsung ke conjunction. Nah, ini conjunction. Conjunction itu dia menggunakan, misalnya lihat simbolnya dia kayak apa ini. Employee location. Oh, belum ya. Oh, engineering, data science, ini di union. Oh, ini union. Mana ya tadi? Conjunction, join. Disjunction, union, negation, not ya. Menggunakan simbol cacing ini ya. Yang selain California berarti namanya Alice Bob Eve. Oh, mencari yang Lux tapi yang bukan California ini mengkalkulasi rata-rata apa mengumpulkannya, agregat product manager 1 orang, engineer itu 2 orang, kemudian ada apa ini intra record. Ada nggak yang ini ada contoh ini ya, functional aggregation, bedanya apa nih? Name role, employee role, list name, employee name, employees of logika, employees of role. Gimana role ini? Role, list name, employee name, sama role cuma begini doang ya. Popular baby name. Oh, dia ngambil data ini. Oh, ini ngambil contoh data dari BigQuery yang di sini ya, BigQuery ini. BigQuery ngambil contoh data. Mana tadi? Nah, ini BigQuery ini saya close aja dulu. Query baby name, kemudian sampel 10. Ada tahun, berarti ini kita harus searching data di sininya ya, isinya apa. Birth name, grab, total babies, baby name sampel. Ini mengkalkulasi nama, tahun, berapa jumlahnya. Saya tutup dulu, coba di ini juga tutup, di running. Ini kalau dilihat di bawah ini dia lagi memproses gitu ya. Ini sampel, part name. Oh, ini
dari sini membuat bagan ininya ya. Artinya datanya besar, ini ada 111 data. Setiap tahun ini ada nilai ininya ya, logical value. Ini ada untuk bahasa SQL-nya kalau mau pakai ya. Total baby SQL variable select from ini menggunakan pyplot untuk mengplot tahun, nilai sama total ya. Jadi tiap punya nama-nama ya, tiap apa ini ya, beberapa nama tren nama-nama bayi ya. Contoh doang sini. Ke my fruit. Berarti ini apa, rumus apa nih? X Y B sama dengan 2 kali, ini cuma 3 kali 2 ya, 6 itu. Ini untuk yang bulan. Kalau ingin lihat yang persen-persennya ini, graduate. Graduate 1. Terus nih mencari yang logika ya. Dan seterusnya nih untuk database ya, ini agak oke lah, kita lanjutkan ke yang generalnya. Ini ada forward chaining. Ini juga berbasis simbol ya, simbolik. Dari A maju dia ya. B ketemu L, B juga M dan L, P ada yang mundur L, kemudian ada lagi yang Q, ini forward chaining. Sementara backward chaining ini, oke, kita coba yang implementasi ya di Python. Forward chain. Saya share dulu. Anyone can view. Oke, copy. Saya share. Forward chain itu lebih mudah dibanding
backward. Ini ada rule-nya. Ini bukan kode ya, cuma informasi aja. If then, jika A itu mamalia, maka dia vertebrata. Jika A itu vertebrata, maka dia binatang gitu ya, animal. Ini mirip yang ini, gitu ya. Jika maka itu ya, jadi maju, gitu. Maju terus. Kemudian di sini jika A itu vertebrata dan bisa terbang, itu maka dia termasuk burung, gitu, unggas. Ini ada contoh kasus. Misalnya bebek itu diketahui vertebrata, nanti menurut rule ini apa yang dihasilkan. Kemudian ada bebek dan ternyata diketahui bebek itu flying, terbang, nanti hasilnya apa gitu ya. Dari informasi 2 ini berdasarkan rule 3 ini menghasilkan apa. Nah, ini untuk membentuk persamaannya, functionnya. Ini ada istilah global ya. Global itu berarti variabelnya bisa dipakai lintas ini ya, def ini. Def yang ini bisa dipakai, def yang bisa dipakai di sini, bisa dipakai di sini. Hasilnya ini. Nah, di sinilah meramu rule-nya. Jika mamal, ya vertebrata. Jika vertebrata, maka dia animal. Ini harus namanya konsisten ya. Jika vertebrata, N atau dan ya, N flying. Di sini ada objeknya A1, ini flying, maka dia burung. Kemudian kalau setelah dieksekusi dia mana tadi, duck vertebrata, duck flying, ini sebelah sini itu input. Di sini hasilnya animal duck sini ya, karena kan vertebrata duck, ketemu hasilnya animal duck, dan dia for gitu kan, in fact, factnya itu ini semua. Faknya dari fak yang ada dia memunculkan fakta baru gitu ya. Jika vertebrata dan flying dia searching di fakta ini, tadi kan ketemunya baru sampai sini ya. Flying dan vertebrata, maka burung. Jadi duck itu burung. Ini apa lagi nih? Oh, ini contoh ya. Contoh yang faktanya baru ini. Tadi kan faktanya ini. Mamalia kucing. Nanti dia dari fakta ini dia mencari mamalia. Oh, ternyata vertebrata. Berarti dapat 1-2 fakta lah. Dari 2 fakta ini searching lagi, udah nggak ada, berarti ketemunya cuma ini ya. Vertebrata ya, vertebrata animal. Ketemulah ini kumpulan fakta baru. Mungkin ini nanti saya kasih buat
BTS gitu ya, berlatih membuat rule ini contoh. Jika pendapatannya sedang dan cerdas, itu kasih beasiswa separuh. Nah, itu ya, half scholarship. Kalau kaya, jangan dikasih no scholarship. Kalau miskin, pinter, kasih full. Nah, kalau sedang, IPK-nya rendah, jangan dikasih gitu ya. Miskin tapi IPK-nya sedang lah, kasih separuh gitu ya. Ini contoh rule. Untuk semester depan mungkin kita konversi ke Fazi ya. Tapi kalau ini kita masih belajar menggunakan proporsional logic ya. Forward chain, if then, jika. Ini contohnya Andi, Pur, cerdas gitu ya. Nanti apa hasilnya kita tutup dulu ini. Dan di sini itu rule-nya. Di sini akan bergerak terus selama ada yang berubah faktanya ya. Is change. Ini ya, plus itu nambah terus. Jadi kalau udah nggak ada nambah lagi berarti dia berhenti. Pertama, ini ada fakta. Nanti dicari Pur Andi. Di sini Pur ya, Pur dan Clever. Nah, dia akan mencari di sini Pur dan Clever. Dan ketemu di sini nanti dia full scholarship gitu. Pur. Ini fakta yang dari sini, kemudian masuk ke sini, menemukan fakta baru, Andi, full scholarship. Tahu kalau misalnya di sini medium ya, medium GPA misalnya, apakah ada nih? Oh, medium GPA ini fakta barunya beasiswa separuh untuk Andi. Dia mengikuti ini. Coba kalau saya misalnya saya tulis acak ini. Oh, dia tetap nyari tapi nggak menemukan ya. Clever ini misalnya middle income. Middle income ketemunya half scholarship gitu. Biasanya sih skripsi siswa itu menggunakan forward chain untuk apa itu, gejala penyakit misalnya penyakit manusia atau penyakit tanaman berdasarkan ininya ya, rule. Dan biasanya pakai PHP MySQL. Cuma kelemahannya kaku ya kalau PHP apa MySQL itu database itu. Untuk yang backport dia mundur gitu. Dia melihat hasilnya itu
full scholarship misalnya, nanti dia mundur ke satu persatu. Kalau dia nggak ada cabang itu enak ya. Tapi kalau ada cabang, tiap cabang itu harus dicek satu persatu. Misalnya cabang yang ini itu dari B, cabang yang L ini dari ini, M itu dari, nanti ketemu ininya apa, inputnya gitu ya, output. Jadi ini dari seolah-olah dari sini Andi hub scholarship, nanti dia mundur cari di sini hub scholarship kan ini ya. Tapi ada dua nih hub scholarship yang ini ya. Jadi kita tahu tuh orang itu sakit, dan kita bisa memberitahu alasan kita nebak dia itu sakit tertentu itu ya, dengan cara mundur gitu. Ini contohnya si Andi ini hub scholarship, kita cari hub scholarship, nanti dia ketemu cabang pertama itu middle income dan clever. Yang cabang kedua medium GPA, PK ya, pur, cabang kedua. Dan setiap cabang ini diselidikin lagi satu persatu. Apakah si Andi itu clever? Oh ternyata dia enggak, biasa aja medium GPA-nya. Oh berarti dia masuk yang sini dong. Oh iya ini medium GPA-nya. Karena dia medium GPA dan di sini berarti dia miskin itu. Kita bisa tahu inputnya. Tapi tentu saja kita harus tahu salah satu ini ya. Misalnya si Andi ini miskin itu, kenapa dia dapat hub scholarship ya? Ya kita lihat aja, cek. Oh bukan, ini berarti yang ini. Oh karena IPK-nya ini separuh ya. Coba kalau dia pur, itu dia saya dapat full ya, full scholarship. Ini yang backward chaining. Ada resolution ya, conjunction ini udah istilah baru ya, CNF itu, conjunction normal form. Conjunction of ini literal. Jadi conjunction itu apa ya ini tadi saya lupa tadi apa tadi yang conjunction, join. Join, conjunction itu join. Kalau disjunction itu union, or ya, ini n kayak n ya, conjunction and conjunction. Ini ada contoh conjunction ini di Wumpus implementasinya. Conversion ke conjunction normal form. Yang tadi yang rule-nya ya. Jika ada bris di satu-satu, maka
di sekelilingnya 12 atau 21 itu pasti ada ular ya, piton. Or ini dia. Ini akan kita rubah menjadi conjunction, menghilangkan apa itu biconditional ini menjadi B, dua buah implikasi. Alpha if only if beta itu kan if A beta, alpha if beta, dan beta bolak-balik gitu ya. Nah, tadi dirubah ya. Ya ini diganti, dirubah dibalik ini, sudah diganti dibalik seperti ini. Yang ini di depan jadi di belakang. Kemudian implikasi diganti atau dengan cara yang kirinya dinegasikan. Jadi ini berubah semua nih. Yang kiri dinegasikan, digantikan atau. Ini tetap. Yang kirinya dinegasikan, diganti atau. Kemudian di sini ada De Morgan's rule dan double negation. Not P2 atau P21 sama dengan not P12 dan gitu ya. Buka kurung, tapi ininya berubah. Namanya De Morgan ya. Kalau kalian baca riwayat hidup De Morgan ini ya kasihan juga sih gitu ya. Jadi dia menemukan kayak gini seperti ini nih. Itu zaman dia hidup dia bilang nggak ada gunanya gitu. Bahkan dia dibilang orang gila gitu kan, ngotak-ngatik seperti ini gitu. Karena emang zaman dulu waktu itu nggak ada komputer, nggak ada. Tapi ternyata ketika tahun 40-an berkembang ya Turing, Alan Turing, Rossi, itu penemu komputer yang barulah sadar orang itu kan. Biasalah orang itu kalau ya mirip ya pelukis-pelukis itu ya kayak Van Gogh gitu, ketika zaman dia hidup itu menderita, tapi orang baru sadar hebatnya itu setelah bertahun-tahun kemudian gitu. Sama ada Morgan juga di awal gitu, orang ini pada bingung mau ngapain ngotak-ngatik kayak gitu. Sama dengan Boyle itu kan, Raja Barbol. Baru ketika orang teknologi sudah sampai zamannya gitu baru orang sadar. Sama dengan Einstein gitu kan, waktu relativitas yang nggak banyak yang menolak gitu teori Einstein itu, karena apa istilahnya itu bilang membodohi Isaac Newton gitu kan ya. Karena membongkar kesalahan metode Isaac Newton itu, tapi ternyata ketika salah satu dosen siapa namanya lupa itu, kerjaan dosen relativitas ya bikin bom itu kan, dibuat dirakit lah, dites meledak benar itu di Hiroshima Nagasaki. Jadi dosen kelihatannya tenang santai, itu ternyata berbahaya juga ya kalau menerapkan metodenya gitu. Kemudian terakhir apply distributive law over atau over n. Ini kalau nggak hati-hati ini bisa kebalik-balik, ini gawat. Kalau di diagram Venn ini U gitu, ini yang
atau A gitu ya, ini U. Distributed law. Jadi mana yang dibongkar? Nah ini, dan atau berarti ini uh, ininya berubah. Sorry. Ini berubah dan yang ini nambah sampingnya ini ya. Maksudnya B11 atau ini dan B11 atau B12 itu ya. Jadi kayak buka buka kurung lah istilahnya, buka kurung. Cuma ketika buka kurung nih harus berubah menjadi tadinya apa tadi, konjungsi disjungsi jadi konjungsi gitu ya, or jadi n. Buktinya apa ya, paling gampang sih cari aja yang dasar sederhana, kemudian buat tabel kebenarannya, pasti sama itu hasilnya. Ini bentuknya udah mulai kompleks. Kalau ingin diterapkan ini ya menggunakan logika tadi itu ya. Kalau di Python, atau kalau yang di sini saya belum nyoba ini untuk yang forward chain ini ya. Bentuk ininya nanti seperti apa ya? Bentuknya for atau bentuk yang ininya jadi panjang. Ini kan cuma pur and medium GPA then gitu kan, yang cuma satu ini doang, yang ini doang seperti ini ya. Dan kalau ingin membuat logika yang seperti ini, nah ini justru malah ininya panjang ya. Ini jika bla 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 then berarti ini hasilnya true gitu ya. Dan true berarti ini benar hasilnya. Ternyata ini itu sama dengan ini. Kenapa dirubah ini jadi panjang? Karena di algoritma itu membentuk seperti ini agak sebetulnya nggak ada sintaksnya ya. Yang ini tuh. Kalau yang ini kan ada nih n dan or ya. Jadi kalau di or and in Python itu ada, tapi kalau biconditional saya belum nyoba lihat itu ya. Use the or. Bulan logic mana ya? Or biasa ya. Ada yang biconditional nggak coba? If sepertinya nggak ada ya di Python, yang Python bulan operator or dan n doang ya, 3 doang ini ya. Jadi kalau ingin membuat logika ini, maka kita harus mengkonversi menjadi seperti sepanjang ini ya. Setelah mengkonversi sepanjang ini, baru bisa dimasukkan ke ini ya, seperti ini gitu. Ini kan cuma 2, jadi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 2,
3 kalinya panjang ini berarti ya sekitar segini tuh untuk yang logika ini. Oke, itu mungkin itu saja yang dari saya. Kemudian saya mulai siap-siap membuat soal ya, soal tes 5678 5678 mungkin nanti nggak harus dikerjakan sekarang sampai waktu UTS gitu ya. Soalnya ada 2 ya. Yang pertama itu yang membuat seperti ini, dan rule-nya nanti silahkan lah, kayaknya bebas ya. Kemudian satunya lagi itu yang mana tadi yang udah ditutup ya, yang bed perset saja yang ini ya, yang yang seperti ini. Cuma nanti ininya selain ini dah gitu ya, bikin aja bebas gitu kan. Cuma buat testing doang gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya mulai siap. Nanti saya share di Adlink link-linknya. Mungkin link saja, karena kalau saya upload IPYNB itu di Adlink nggak bisa itu ya, mintanya PDF atau link YouTube gitu. Oke, itu aja mungkin dari saya ya. Silakan berlatih dari source code yang terutama yang dari Stanford itu bagus itu. Cuma dia formatnya agak jadul ya, nggak pakai library, jadi agak sulit gitu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.